Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas utama ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi dari makalah yang telah saya susun untuk memenuhi tugas utama pada mata kuliah Intervensi Psikologi dalam Pendidikan. Yang saya hormati Dr. Frida Medina Hayu Putri MTC Psikolog selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Intan Mulia, mahasiswi S1 Psikologi dari Universitas Persada Indonesia YAI dengan NIM 19240900173. Berikut merupakan presentasi yang akan saya bawakan dengan judul Analisis Permasalahan Kesulitan Belajar Siswa di Masa Pandemi COVID-19. Next, mulai kepada latar belakang permasalahan. Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana hal ini sangatlah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 ini sangatlah berpengaruh dalam proses pendidikan dan sangat berdampak terhadap sistem pembelajaran. Yang tadinya semula merupakan pembelajaran secara konvensional atau tatap muka, lalu beralih menjadi pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring ini menjadi satu-satunya alternatif untuk dilangsungkannya proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat penyebaran virus COVID-19 ini. Pembelajaran secara daring ini tidak hanya berdampak positif namun juga memiliki dampak negatif karena tidak menutup kemungkinan bahwa siswa juga akan mengalami permasalahan selama proses belajar secara jarak jauh. Salah satunya adalah siswa mengalami kesulitan belajar yang akhirnya berdampak kepada hasil belajar yang menurun selama pelaksanaan proses pembelajaran secara daring ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting, 92% pelajar di Indonesia mengalami kesulitan belajar secara online. Penggunaan sistem belajar secara daring sebagai penyesuaian di masa pandemi COVID-19 ini ternyata sangat berdampak kepada kesulitan belajar siswa. Oleh karena itu, dirasa sangatlah penting untuk kita ikut berupaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggali strategi pembelajaran yang efektif untuk siswa dengan kesulitan belajar di masa pandemi COVID-19 melalui analisis permasalahan yang terjadi. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apa itu kesulitan belajar dan bagaimana karakteristik atau gejala siswa dengan kesulitan belajar? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor kesulitan belajar siswa di masa pandemi COVID-19? Dan yang terakhir atau yang keempat, itu bagaimana strategi pembelajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Masuk kepada bab pembahasan. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sendiri merupakan krisis kesehatan yang menggemparkan dunia pada awal tahun 2020 kemarin. WHO telah menetapkan permasalahan ini menjadi pandemik karena telah menyebar dan mendunia. Serta virus COVID-19 juga telah ditetapkan sebagai virus yang berbahaya, di mana pandemi COVID-19 ini dengan cepat menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Lalu pemerintah pun mulai menerapkan social distancing untuk seluruh masyarakat dan mengakibatkan dilema bagi dunia pendidikan. Sistem belajar yang harus berubah dari yang semula tatap muka menjadi pembelajaran secara daring atau digital. Dan pembelajaran ini berjalan dengan baik dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dan semakin canggih. Yang saat ini sudah membooming di antaranya adalah aplikasi Google Class, e-learning, WhatsApp, Zoom, serta media lainnya yang menggunakan jaringan internet dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran saat ini. Proses belajar mengajar pun harus belajar dari rumah. Guru dan siswa dituntut untuk bisa beradaptasi dengan mengandalkan teknologi yang ada dan melakukan penyesuaian melalui pembelajaran secara daring ini.
di mana peserta didik tidak hanya mendengarkan uraian materi dari pengajar, tetapi juga dituntut untuk aktif memperhatikan, melakukan, dan mendemonstrasikan pelajaran. Hal ini juga tentunya menuntut instansi pendidikan atau para pendidik juga bertanggung jawab untuk menerapkan proses pembelajaran yang tepat, serta tidak lupa adanya peran orang tua di rumah juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Awalnya daring ini memang disambut dengan baik karena menjadi salah satunya alternatif terbaik dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun pembelajaran daring ini menggunakan aplikasi dan teknologi canggih ini sangatlah membawa dampak kepada siswa maupun guru. Selanjutnya mengenai kesulitan belajar itu sendiri. Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris atau learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Santrok pada tahun 2009 mengemukakan learning disability adalah keterbatasan kemampuan belajar yang dihadapi anak dalam bentuk kesulitan memahami, menggunakan bahasa ujar, dan tulisan yang tampak dalam bentuk kesulitan dan keterbatasan kemampuan dalam mendengar, berpikir, membaca, dan mengeja, serta kesulitan ini juga termasuk kemampuan mempelajari matematika. Lalu untuk ciri yang nampak, yaitu proses kognitif anak mengalami keterbatasan dalam menelaah hal-hal khusus dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan keterbatasan anak lainnya, seperti anak yang mengalami keterbelakangan mental, gangguan emosi, dan perilaku atau gangguan sensori lainnya. Hal ini berbeda dengan anak yang mengalami kesulitan belajar. Menurut Mulyadi, kesulitan belajar ini mempunyai arti yang sangat luas, meliputi yang pertama, itu ada learning disorder, di mana keadaan proses belajar seorang ini terganggu karena respon yang bertentangan dan membuat hasil belajar yang dicapai pun menjadi lebih rendah daripada potensi yang sebenarnya ia miliki. Lalu ada learning disability, itu ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang ini tidak mampu belajar atau ia menghindari belajar sehingga hasil belajarnya pun di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, ada learning dysfunction. Ini menunjukkan gejala di mana proses belajar ini tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Lalu selanjutnya ada underachiever. Ini mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual yang di atas normal, tetapi prestasi belajarnya itu tergolong rendah. Selanjutnya ada slow learner. Ini seseorang yang lamban dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu yang memang lebih lama dibandingkan seorang lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Mereka yang tergolong seperti yang telah disebutkan tadi, itu akan mengalami kesulitan belajar yang ditandai dengan hambatan-hambatan dalam proses belajarnya. Nah, umumnya peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu akan berlangsung seumur hidup. Menurut Sudrajat, kesulitan belajar itu dapat dimanifestasikan dalam perilaku, baik aspek psikomotorik, kognitif, konatif, maupun afektif. Lalu untuk jumlah anak yang mengalami kesulitan belajar pun terus meningkat karena disebabkan kurang tepatnya diagnosis yang dilakukan atau memang terjadi identifikasi secara berlebihan, serta terlalu cepatnya guru dalam memberi label pada peserta didik yang memang mengalami kesulitan belajar. Lalu selanjutnya ada beberapa perilaku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar itu sendiri. Yang pertama, ada hasil belajarnya itu di bawah rata-rata dari nilai yang dicapai oleh kelompoknya. Misalkan anak SD, dia teman-temannya bisa mencapai rata-rata 75, tetapi dia mempunyai nilai yang lebih rendah daripada itu. Lalu yang kedua, hasil yang dicapai ini tidak seimbang dengan usaha yang dia lakukan. Sebenarnya dia udah bekerja keras, dia udah belajar gitu, tetapi memang hasil belajarnya tidak menunjukkan bahwa dia telah belajar gitu. Lalu yang ketiga, ada lambatnya dalam melakukan tugas kegiatan belajar dan selalu tertinggal dari kawannya dan melebihi waktu yang telah ditentukan dalam mengumpulkan tugas. Keempat, menunjukkan sikap tak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya.
Lalu yang kelima, menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti suka membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, suka mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, juga tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, dan sebagainya. Lalu yang keenam, menunjukkan gejala emosi yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, dan sebagainya. Contohnya adalah dalam menghadapi nilai rendah, dia tidak menunjukkan perasaan sedih atau menyesal, tetapi biasanya dia flat aja gitu perasaannya. Jadi, secara keseluruhan, kesulitan belajar ini bisa diartikan sebagai suatu proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Nah, hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogi saja, tetapi juga permasalahan psikologis. Lalu peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses belajarnya ini akan mendapatkan hasil pembelajaran yang nantinya kurang maksimal atau optimal untuk dirinya. Nah, dengan demikian sangat perlu nih untuk kita mengetahui faktor apa saja sih yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa ini gitu, sehingga dengan pengetahuan yang ada nantinya guru, orang tua, dan masyarakat lainnya ini bisa mengambil tindakan yang efektif. Selanjutnya adalah faktor-faktor kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar ini dapat dilihat dari menurunnya penampilan akademik atau prestasi belajar siswa. Selain itu, kesulitan belajar pun dapat dilihat dari adanya perilaku yang tidak biasa atau misbehavior, seperti suka mengganggu teman, sering tidak mengikuti jam pelajaran, ataupun bahkan dia tidak mau masuk ke sekolah. Menurut Syah, tahun 2008, ia menyatakan bahwa faktor kesulitan belajar itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pembahasan kita yang pertama ada faktor internal. Kesulitan belajar meliputi gangguan atau ketidakmampuan psikofisik dari peserta didik yang dibagi tiga, yaitu yang pertama bersifat kognitif atau ranah rasa, yaitu antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi peserta didik. Lalu yang kedua bersifat efektif atau ranah rasa, yaitu meliputi labilnya emosi, minat, dan sikap dari peserta didik. Ini biasanya akan terasa pada saat siswa sedang mengalami fase remaja. Lalu yang ketiga ada bersifat psikomotorik atau ranah karsa, yaitu meliputi terganggunya alat-alat indera penglihatan atau pendengaran seperti mata dan telinga. Nah, hal ini biasanya terlihat ketika anak duduk di bangku paling belakang gitu. Akan terlihat bahwa ia akan mengalami sulit fokus apabila penglihatan dan pendengarannya memang terganggu. Lalu faktor yang kedua adalah faktor eksternal, meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. Nah, faktor ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lingkungan sekolah, contohnya adalah kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar siswa yang rendah gitu. Kalau misalkan sekolah dekat pasar kan itu akan berisik dan mengganggu konsentrasi dari siswa saat belajar. Lalu ada lingkungan keluarga, contohnya ini ada ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, serta rendahnya kehidupan ekonomi. Lalu yang ketiga itu lingkungan masyarakat, contohnya wilayah kumuh dan teman permainan. Biasanya anak ini akan mudah terpengaruh apabila tinggal di daerah-daerah tersebut. Lalu bagaimana dengan faktor kesulitan belajar di masa pandemi COVID ini? Pada dasarnya pandemi COVID-19 sendiri merupakan salah satu penyebab dari kesulitan belajar siswa itu sendiri. Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto ITAL tahun 2020 menyatakan bahwa salah satu dampak yang jelas terlihat itu adalah kesulitan belajar yang dialami murid selama proses belajar mengajar dari rumah. Murid merasa tertekan saat belajar jarak jauh karena merasa terpaksa, apalagi ditambah dengan sarana dan prasarana yang memang kurang memadai di dalam rumah. Lalu pembelajaran daring ini juga sangat berdampak oleh siswa yang tidak dapat mencapai hasil belajarnya yang diharapkan, karena tidak bisa belajar sebagaimana mestinya di sekolah, yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan tertentu dalam proses pembelajaran daring ini.
Berikut merupakan hambatan dan gangguan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 yang akhirnya menyebabkan siswa ini mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, itu kurang interaksi antara guru dan siswa, bahkan sesama siswa, di mana hal ini akan memperlambat terbentuknya value pembelajaran. Lalu siswa pun akan cepat merasa bosan karena materi yang disampaikan ini kurang kreatif dan minim dalam penjelasan dari para pendidik. Serta penugasan yang diberikan itu begitu banyak dengan waktu yang sangat singkat, sedangkan siswa ini tidak hanya mempelajari satu pelajaran tetapi beberapa pelajaran. Juga tidak adanya teman sepermainan, di mana hal ini akhirnya berdampak kepada tingkat stres siswa yang meningkat. Lalu yang kedua ada menurunnya motivasi belajar siswa karena cenderung tidak kondusif saat pembelajaran daring. Siswa akan sulit fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung secara online dan ada terpecah fokus dengan game online karena beberapa lainnya itu kan menggunakan handphone pribadi gitu, dan beberapa lainnya juga merasa mudah pusing karena terus menatap layar handphone ataupun laptop, serta suasana rumah yang memang kurang nyaman. Lalu yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua. Anak tidak mendapat pendampingan dan pengawasan dari orang tua sebagai pengganti guru di sekolah selama pembelajaran daring di rumah. Terkhusus kepada anak sekolah dasar gitu, itu beberapa orang tua memang masih kurang telaten dan kurang sabar dalam membimbing anaknya dalam melakukan proses pembelajaran secara daring di rumah. Lalu yang keempat, kurangnya ketersediaan fasilitas belajar siswa seperti koneksi internet yang buruk. Banyak siswa yang tidak memiliki device yang memadai untuk pembelajaran daring ini, bahkan di antara mereka ini tidak memiliki smartphone karena memang keterbatasan ekonomi di keluarga. Selain itu, kuota internet juga menjadi permasalahan karena menjadi biaya tambahan orang tua dan guru dalam proses pembelajaran secara daring ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan kesulitan belajar siswa di masa pandemi ini dapat dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, di mana minat belajar siswa yang menurun, kesiapan belajar yang masih kurang, dan kondisi kesehatan belajar dari siswa ini masih kurang baik. Lalu yang kedua, ada faktor eksternal, di mana suasana rumah, fasilitas belajar, hubungan orang tua dan anak, hubungan guru dan siswa, serta hubungan sesama siswa yang masih berjalan kurang baik. Next, kita masuk ke bagian keempat, yaitu strategi pembelajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum menetapkan alternatif permasalahan dari masalah kesulitan belajar siswa, guru maupun orang tua ini sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu melakukan identifikasi sebagai upaya mengenali gejala apa yang terjadi atau yang mungkin muncul pada siswa tersebut. Nah, upaya ini bisa kita sebut dengan diagnosis, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi apa atau strategi yang tepat bagaimana dari jenis kesulitan belajar yang memang sedang dialami oleh siswa tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru maupun orang tua menurut proses Wiener dan Sen. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Lalu yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali untuk mengetahui hal-hal ihwal dari keluarga yang kemungkinan itu menimbulkan kesulitan belajar siswa. Dan yang keempat, memberikan tes diagnostik di bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikatnya kesulitan belajar apa yang sedang dialami oleh siswa tersebut. Lalu yang terakhir, memberikan tes kemampuan intelijensi atau tes IQ, itu khususnya kepada siswa yang memang diduga sedang mengalami kesulitan belajar. Menurut Omroad tahun 2011, penyesuaian program pembelajaran secara khusus bagi anak yang mengalami kesulitan belajar ini ada 6 strategi. Yang pertama, mengupayakan meminimalkan gangguan bagi anak
didik yang sedang belajar, lalu mengorganisasikan materi pembelajaran dengan baik dan menyajikan informasi tersebut, informasi yang baru yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Lalu menggunakan media yang menumbuhkan minat dari peserta didik untuk belajar. Lalu dalam menganalisis kesalahan anak dalam membuat huruf tuliskan secara benar dan secara bertahap dalam memperbaikinya. Serta guru sebaiknya mengajarkan anak tentang keterampilan dan strategi belajar dan menyediakan alat bantu bagi anak untuk belajar. Berdasarkan faktor permasalahan kesulitan belajar di masa pandemi COVID, berikut merupakan strategi pembelajaran yang bisa diterapkan untuk anak yang mengalami kesulitan belajar selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, melakukan pendekatan lebih kepada siswa, menciptakan pendidikan yang ramah anak walaupun secara daring ini. Lalu menggunakan media pembelajaran yang memang mudah digunakan dan dipahami, terutama dalam membangun komunikasi antara guru, murid, dan orang tua. Yang ketiga, penyampaian materi secara lengkap dan kreatif sehingga suasana belajar ini akan menjadi asik dan tidak membosankan. Misalkan guru mempersiapkan materi dengan penggunaan PowerPoint yang menarik ataupun video pembelajaran yang asik gitu sebagai media pembelajarannya. Lalu yang keempat, guru bersama siswa haruslah membangun semangat belajar melalui pemberian afirmasi, pemberian perhatian, kasih sayang, dan motivasi yang positif. Karena hal ini mungkin bisa dimulai dengan pemberian informasi tentang keterampilan dan strategi belajar selama pandemik yang baik itu seperti apa gitu, sehingga anak pun mengetahui hal tersebut. Lalu yang kelima, pemberian tugas yang sangat banyak dengan pengumpulan yang sangat singkat ini dapat digantikan dengan diskusi bersama, karena hal ini dapat mendukung dalam keefektifan dan kefokusan anak dalam belajar serta membuat adanya interaksi antar siswa. Lalu yang keenam, guru serta orang tua haruslah membangun kerjasama yang baik dalam membimbing dan mengawasi anak ketika pembelajaran daring ini berlangsung. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amarudin, Atmajaya, dan Hafid tahun 2020 menyatakan bahwa dalam keadaan pandemi atau tidak sekalipun sebenarnya ya keluarga mempunyai tugas untuk mendidik, mengajarkan pengetahuan, dan mengevaluasi setiap proses pembelajaran dan perilaku-perilaku anak. Orang tua selain memberi bimbingan untuk mengajar pengetahuan di rumah, juga harus ikut mengetahui perilaku anak dan mengawasi terutama pada penggunaan media sosial atau pengoperasian HP, sehingga orang tua pun mengetahui nih perkembangan belajar anaknya itu seperti apa dan sudah sampai mana dan bagaimana, dan pembelajaran daring ini pun akan bisa berjalan secara maksimal. Lalu yang ketujuh, ada penyediaan fasilitas belajar yang memadai serta menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah. Mungkin untuk guru bisa memberikan materi serta referensi agar para siswa ini mempermudah dalam mencari informasi pelajaran. Nah, di samping itu sebisa mungkin orang tua haruslah menyediakan sarana pembelajaran secara daring yang memadai seperti handphone ataupun device lainnya, serta memberi suasana yang nyaman di rumah. Karena pembelajaran selama pandemi ini dilakukan secara daring dan di rumah masing-masing, maka orang tua harus menciptakan suasana rumah ataupun ruang belajar senyaman mungkin agar anaknya ini bisa berkonsentrasi dan fokus saat proses belajar daring sedang berlangsung. Lalu yang kedelapan itu pemberian kuota internet dari pemerintah serta adanya penetapan keputusan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan dua metode, yaitu secara online dan tatap muka. Karena tidak hanya guru dan orang tua, namun pemerintah juga harus turut ikut andil dalam menangani permasalahan kesulitan belajar di masa pandemi COVID ini. Karena pemerintah yang membuat keputusan mengenai pembelajaran secara daring ini, dan tepat sejak Agustus 2021 kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyatakan kegiatan pembelajaran mulai bersifat dinamis untuk wilayah dengan PPKM level 1 dan 2. Pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka dan online, namun pelaksanaannya tetap dengan mematuhi protokol kesehatan dan dengan syarat hanya 50% dari jumlah murid yang ikut dalam belajar secara tatap muka. Lalu tidak lupa juga dengan perizinan dari orang tua.
Hal ini menjadi salah satu strategi penyesuaian pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan diharapkan hal ini dapat memecahkan permasalahan kesulitan belajar yang dirasakan oleh siswa di masa pandemi COVID ini. Selanjutnya masuk kepada bab penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan terkait analisis permasalahan kesulitan belajar siswa di masa pandemi COVID-19 ini, maka didapatkanlah kesimpulan sebagai berikut. Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar yang disebabkan adanya gangguan dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Hal tersebut diakibatkan karena situasi yang dihadapi siswa dalam menempuh proses pembelajaran, maka diharuskan untuk mendapatkan solusinya agar semangat dan motivasi selama berlangsungnya proses pembelajaran ini dapat meningkat, dan pada akhirnya siswa dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Lalu pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu penyebab dari hambatan kesulitan belajar siswa dan pembelajaran daring sebagai alternatif selama pandemi COVID-19. Strategi yang dapat diterapkan sebagai penyesuaian pembelajaran siswa dengan kesulitan belajar selama pandemi itu adalah membuat kenyamanan pada ruang belajar siswa selama di rumah, guru melakukan pendekatan yang lebih dan menggunakan media pembelajaran yang kreatif, serta menciptakan pendidikan yang ramah anak. Orang tua juga harus turut andil dalam menyediakan fasilitas yang memadai di rumah, serta melakukan pengawasan dan bimbingan selama proses pembelajaran daring berlangsung. Begitupun pemerintah yang telah turut memberikan solusi melalui pemberian subsidi kuota internet, serta dimulainya penerapan pembelajaran secara online dan tatap muka. Lalu yang kedua ada saran bagi guru agar bisa terus memberikan motivasi dan perhatian yang khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Bagi siswa, sebaiknya siswa lebih banyak aktif dengan cara bertanya kepada teman, guru, dan bisa mencari referensi lain di Google sehingga dapat mempermudah siswa dalam pemahaman materi yang sedang dipelajari. Siswa pun harus tetap rajin belajar walaupun dalam keadaan sekarang yang mana tidak bisa belajar secara tatap muka atau langsung dengan guru, serta siswa sebisa mungkin untuk menggunakan fasilitas yang diberikan dari orang tua, guru maupun pemerintah, yaitu pemberian kuota internet dengan baik. Perlu adanya sosialisasi untuk orang tua siswa agar turut andil dalam mengawasi dan memberikan perhatian agar tidak mengalami kesulitan belajar, khususnya pada saat sekarang ini siswa tidak bisa belajar secara tatap muka atau secara langsung dengan guru. Kita manusia telah diciptakan dengan sebaik-baiknya sebagai makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, haruslah kita lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita harus bisa menerima pandemi ini dan harus mulai terbiasa dengan kondisi saat ini, dan harus mencoba melakukan penyesuaian dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Tetap bersyukur dan semangat dalam meraih cita-cita yang hendak dicapai. Semangat! Lalu berikut merupakan lampiran daftar pustaka yang saya gunakan berdasarkan beberapa buku, jurnal, dan artikel yang mempermudah saya dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, sekian dari hasil presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for attention and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.